keluarga besar Payuni yang berbahagia, yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus Payuni, ada Mas Dharma dan kawan-kawan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini saya bisa hadir di sini dan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dengan rekan-rekan sekalian yang mungkin sudah lama tidak di sini ya. Beberapa waktu lalu datang tapi cuman ya pas sudah menjelang akhir pertemuan ya. Akhirnya alhamdulillah bisa dari awal. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik, rahmat dan ridha dari Allah SWT. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabatnya yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini tidak terasa kita ini untuk Payuni sudah menjelang ulang tahun yang kelima ya. Sebenarnya kalau saya sudah ingin ini reorganisasi ya, karena saya ini sudah mau satu periode, kalau presiden itu sudah satu periode, ya udah 5 tahun mau ulang pemilu ini kan itu ya, mau pemilu. Nah nanti tinggal ya saya nggak mau cawe-cawe untuk dipilih siapa yang lebih layak untuk meneruskan perjuangan Payuni ini kan gitu ya. Saya nggak mau 2 periode ataupun 3 periode, nggak mau saya satu periode aja 5 tahun gitu. Gitu. Baik, itu sudah untuk ini membuka ini aja, membuka wacana. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah ya tidak terasa 5 tahun itu bagi yang menjalani mungkin lama gitu kan, menjalani lama. Tapi kalau saya karena 2 tahun ini tidak di sini, jadi perasaan kok udah mau 5 tahun ya gitu ya. Gitu. Ternyata waktu itu begitu cepat ya, waktu begitu cepat. Nah, Payuni ini dengan adanya pesantren wirausaha seperti ini adalah dalam rangka untuk menempa, menggembleng. Kalau bahasa ini adalah sebagai kawah Candra Dimukonya gitu. Harapannya nanti jebolan dari pesantren wirausaha ini ya bisa mengembangkan di tempat lain kan gitu ya. Contohnya sekarang Supron ya, Supron udah menikah tinggal di sana, jadi semoga harapannya bisa mengembangkan di tempatnya. Itu juga nanti Mas Edi nikah dapat orang mana itu terus tinggal di sana ya, harapannya begitu ya, bisa menjadi bibit-bibit unggul lah gitu, bibit-bibit unggul di daerah tempat yang menjadi domisilinya. Nah, kita contohkan adalah ya sebagaimana perjuangan Rasulullah dahulu. Ketika awal-awal dakwah banyak tantangan, banyak hambatan, banyak rintangan. Tapi setelah berjalannya waktu, setelah banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam, kemudian mulai dikirim ada sahabat dikirim ke daerah mana, ada sahabat yang lain lagi dikirim ke daerah mana lagi. Mu'az bin Jabal ya, yang terkenal itu Mu'az bin Jabal dikirim ke daerah mana itu Bu? Daerah Syam atau daerah mana itu ya. Jadi seperti itu. Harapannya kita berjuang di Payuni ini juga seperti itu ya, harapannya seperti itu. Nah, kita contohkan lagi juga seperti padi ya kan. Tanaman padi kalau dalam masih semaian ya, dalam bahasa apa Pak Harjo nyemai gitu
murid ya, kalau masih dalam lokasi uritan itu hidupnya tidak akan tumbuh baik kan gitu ya. Karena saling berdekatan, saling tumpuk menumpuk gitu. Tapi kalau sudah dicabut, digaut terus dipindahkan ke lokasi-lokasi yang memang sudah ditentukan, akhirnya bisa tumbuh dengan baik kan gitu, bisa tumbuh dengan baik. Nah kalau mohon maaf, suatu lembaga pendidikan kalau anaknya dari kecil sampai besar di situ terus nggak ada yang ditanam di tempat lain, dikembang tumbuhkan, ya akhirnya hidupnya ya uncit-uncitan kan gitu kan, nggak akan berkembang dengan baik. Itu padi contohnya kan itu yang kelihatan aja di lingkungan kita. Tanaman pisang ya, pohon pisang itu anaknya oke ya, di samping-sampingnya itu banyak anaknya, kemudian tidak dipisah anaknya itu, tidak disapih, kira-kira hidupnya seperti apa? Ya hidupnya tidak akan bagus kan gitu kan, hidupnya tidak akan bagus. Ini Allah sudah memberikan pertanda melalui apa yang ada di lingkungan kita. Nah, ini harapannya nanti ya bukan mengusir ini, dalam artian harapannya nanti siapapun yang sudah ikut pesantren wirausaha ini, sudah ikut kegiatan di Payungi dalam artian ekonominya, kegiatan gotong royongnya, kegiatan yang lainnya bisa dikembangkan di tempat nanti suatu saat tidak lagi tinggal di daerah ini kan gitu ya harapannya ya. Kalau dulu Rasulullah itu mengirim ya, sallallahu alaihi wasallam ya, dikirim ini malah sahabat Edi ya, sahabat Edi yang sudah ikut dari awal gerakan Payungi ini, pemuda Somolyo yang satu-satunya yang sampai sekarang bertahan berjuang ya di Payungi, dikirim ke daerah mana umpama Sukadana ya. Nah umpama ini ya. bisa mengembangkan ya, berarti sukses kan gitu ya, berarti sukses gitu. Terus siapa lagi ya, Dery umpama Dery yang generasi kalau sahabatnya itu udah generasi ketiga gitu kan, generasi awalnya Edi, Alvin dan lain sebagainya itu kan, generasi ketiganya Dery dan kawan-kawan itu nanti dikirim kemana gitu kan. Nah, itu kemana? Lampung Tengah ya, Lampung Tengah. Itu gambarannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jangan menganggap remeh suatu kondisi ya, walaupun kondisinya seperti ini, kondisinya ibaratnya masa ya sih pesantren cuman seperti itu, pertemuannya cuma malam Kamis dan lain sebagainya. Tapi dengan pertemuan seperti ini bukti bahwasanya kebersamaan kita, soliditas kita ya, bisa bertahan. Kita membandingkan dengan tempat-tempat lain yang tidak ada pertemuan seperti kita, ya kan? Bapak Ibu bisa melihat contoh gerakan yang mencontoh seperti kita, gerakan Payungi yang jualan, yang istilahnya dagang, tapi tidak ada pertemuan seperti ini, ya, untuk evaluasi, untuk memberi motivasi, untuk saling berdiskusi. Kira-kira bertahan lama atau tidak? Tidak kan? Ya maaf, bukan berarti kita ini sudah paling baik, bukan, tapi ini perlu kita pertahankan gitu loh, maksud saya perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan. Jangan hanya karena satu dan lain hal akhirnya tidak mau ikut dan lain sebagainya. Tetap kita jaga ya, walaupun mohon maaf saya tidak di sini, tapi alhamdulillah karena memang sudah gerakannya sudah dimotori oleh Mas Dharma dan kawan-kawan, sudah berjalan ya, alhamdulillah bisa berjalan. Maka ya itu tadi, generasi berikutnya harus sudah mulai
siap-siap ya, siap-siap untuk menyambut estafet berikutnya. Jangan mengandalkan yang tua-tua terus gitu kan. Yang muda-muda harus sudah mulai tampil, harus sudah mulai mempersiapkan diri untuk menerima estafet. Ibarat lari maraton, lari apa estafet ya. Ya mosok sing tua kon layu terus itu kan. Jadi harus ada yang siap menerima tongkat estafet untuk kepemimpinan berikutnya kan gitu ya. Jadi generasi penerusnya harus siap gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang kami sampaikan ya. Saya mencontohkan apa tadi, padi, mencontohkan pohon pisang itu dalam rangka untuk itu ya, supaya jangan yang anak-anak generasi setelah kita itu ibaratnya ngeringkel terus di lingkungan orang tuanya, tapi harus berani untuk ya berdikari, mandiri ya, berdiri di atas kaki sendiri ya, berdikari gitu kan, berdiri di atas kaki sendiri gitu. Nah alhamdulillah kalau saya melihat beberapa kali hari Ahad ini udah mulai yang muda-muda udah dagang sendiri-sendiri, Mas Edi, terus siapa yang baru Jaka, kalau Iqbal dan ini udah lama kan itu ya, Jaka terus lain-lain yang muda-muda sudah mulai berani tampil sendiri, dalam artian dagang sendiri itu sudah bagus ya, dalam artian sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyongsong masa depannya. Nah tinggal estafeta untuk meneruskan perjuangan Pak Ibu ini. Ya kita kan nggak tahu nih, siapa tahu nanti Mas Dharma dapat tugas di luar kota yang dalam jangka waktu yang lama, umpama ini ya, setelah ya sekolah lagi ataupun apa, sehingga apa ya istilahnya, setelah kita tidak di sini terus Mas Dharma juga mama ada tugas lain di tempat yang lain dalam jangka waktu yang lama, kalau tidak ada yang meneruskan ya gimana nanti kan gitu kan ya. Jadi mohon nanti kawan-kawan yang terutama dari generasi di bawah kita ini ya, generasi payungi, supaya siap-siap untuk menyambut estafet daripada kepemimpinan di payung ini. Siap ya? Siap ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang saya sampaikan ya, dakwah Rasulullah ya, dakwah Rasulullah SAW. Jadi dengan kita belajar seperti malam hari ini ya, kita belajar apakah itu membaca Al-Quran ya, hafalan surat pendek ataupun hafalan Asmaul Husna ataupun belajar hadis ya. Kalau kita betul-betul mau terapkan sangat luar biasa. Tadi yang hadis yang dibaca tadi tentang sabar ya, sabar dan lain sebagainya. Pokoknya dalam satu hadis Rasulullah kan balighu anni walau ayahan itu. Jadi sampaikanlah tentang diri Rasulullah walaupun hanya satu ayat ataupun balighu anni itu tentang Allah apa tentang Rasulullah? Tentang Allah walau ayat ya. Balighu anni walau ayat. Jadi sampaikanlah tentang Allah dan memang segala kekuasaannya, segala maha kekuasaannya ini walaupun hanya satu ayat gitu kan. Contohnya ya tadi saya mencontohkan dengan apa yang ada di alam sekitar kita, itu kan satu contoh. Ayat itu adalah contoh ataupun ibarat ya, pertanda ya, tanda-tanda gitu. Ayat itu adalah pertanda yang ada di sekitar kita. Karena ayat itu ada yang qauliyah dan ada yang kauniyah. Kalau yang qauliyah ya Al-Quran,
hadis qudsi gitu. Tapi kalau yang kauniyah yang ada di sekitar kita. Tadi yang saya gambarkan adalah dua, ya, dua daripada tanaman yang ada di sekitar kita. Berapa menit biasanya? Boleh Pak, ini panitia. Jangan lama-lama nanti malah jadi itu Bapak Ibu sekalian, walaupun ya mohon maaf umpama ini momen ya supaya kalau saya sampaikan tadi itu Mas ya. Jadi momen 5 tahun ini juga kita jadikan momen untuk regenerasi ya. Walaupun umpama nanti sudah diserah terimakan estafet untuk kepengurusan payung kepada ini, insya Allah bukan berarti saya terus tidak akan kesini sama saya, tidak. Tetap saya akan selalu dalam waktu yang luang saya akan menyempatkan diri untuk hadir gitu ya. Jadi jangan terus beranggapan nanti nggak kesini lagi gitu, enggak gitu loh. Tetap payuni dan Yosomoyo ini adalah menjadi istilahnya nanti wis menyatu gitu, udah lengket, nggak bisa dipisahkan gitu kan, nggak bisa dipisahkan. Itu hanya istilahnya tempat di luar itu secara fisik memang di tempat yang lain, tapi secara hati tetap akan selalu hadir di sini ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak perlu banyak-banyak karena sudah sering disampaikan. Saya hanya mengutip tadi bahwasanya dakwah Rasulullah itu dimulai dari Darul Arqam ya. Darul Arqam untuk menggembleng, untuk membina para sahabatnya yang waktu itu dengan penuh tekanan, penuh ancaman, penuh halangan, rintangan dari kaum kafir, tapi dengan kegigihan dan dengan tekad yang bulat lillahi ta'ala, alhamdulillah bisa melewati itu semua. Dan setelah kondisinya itu memungkinkan, maka dikirimlah para sahabat yang memang sudah siap untuk berdakwah itu di tempat-tempat lain supaya bisa mengembangkan daripada apa yang menjadi dakwah Rasulullah tadi, yaitu menyampaikan ajaran keislaman. Nah, kita di sini kalau memang bisa menjadi contoh untuk orang lain ketika pengen mencontoh tentang payuni, ya alhamdulillah. Berarti ilmu yang kita dapatkan di pesantren wirausaha, yang kita dapatkan pengalaman ketika di payuni itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Kan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian kurang dan lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Meningkat acara selanjutnya yakni lain kepada Ibu. Laporan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan omset tanggal 27 Agustus 2023. Ada dua yang belum laporan, Bu Nani sama Bu Baratni. Oh iya. Sementara